Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nada Fadila dengan NIM 232100068 dari Prodi Ilmu Komputer ingin menjelaskan tentang tugas RPL. Tugasnya yaitu rancang suatu analisis fungsional dan non-fungsional sistem pada suatu perusahaan untuk kasus berikut. Permasalahan pada sistem absensi dan reimbursement. Yang pertama yaitu karyawan mengeluhkan antrian absensi menggunakan sidik jari karena ada beberapa karyawan yang selalu gagal melakukan input absen. Yang kedua, manajemen tiap bagian mengeluhkan sistem permohonan izin tidak hadir karyawan karena sakit ataupun dinas keluar kota yang menggunakan media WhatsApp. Hal tersebut mengakibatkan banyaknya pesan masuk sehingga sering terlewatkan oleh pihak manajemen tersebut. Ketiga, sistem reimbursement yang masih manual dan menggunakan kertas mengakibatkan proses menjadi lebih lama dan terbelit-belit. Yang keempat, pemimpin perusahaan meminta apakah ada kemungkinan pembangunan sistem baru yang terintegrasi untuk permasalahan-permasalahan tersebut. Pokok pembahasan. Analisis kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional adalah fitur-fitur spesifikasi yang harus dimiliki oleh sistem untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Berikut adalah beberapa kebutuhan fungsional yang dapat diidentifikasi dari permasalahan yang ada. Modul absensi. Absensi menggunakan metode yang lebih akurat selain sidik jari, misalnya facial recognition atau QR code, fitur pelacakan lokasi untuk absensi di luar kantor, notifikasi otomatis kepada HRD atau atasan langsung jika ada karyawan yang tidak melakukan absensi, laporan absensi yang detail dan dapat diakses oleh berbagai level manajemen. Modul permohonan izin. Formulir permohonan izin yang mudah diakses melalui aplikasi atau web, alur persetujuan yang jelas dan terstruktur, notifikasi otomatis kepada atasan langsung dan HRD terkait status permohonan, dokumentasi permohonan izin yang tersimpan secara digital. Modul reimbursement. Formulir pengajuan reimbursement dapat diisi secara online, lampiran bukti pengeluaran yang dapat diunggah secara digital, alur persetujuan yang jelas dan terstruktur, integrasi dengan sistem keuangan perusahaan untuk proses pembayaran, laporan reimbursement yang detail dan dapat diakses oleh berbagai level manajemen. Modul integrasi. Integrasi antara modul absensi, permohonan izin, dan reimbursement. Integrasi dengan sistem HRIS yang sudah ada atau jika ada. Integrasi dengan sistem email perusahaan untuk notifikasi. Dan integrasi dengan sistem pembayaran perusahaan. Analisis kebutuhan non-fungsional. Analisis kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional adalah karakteristik atau kualitas yang harus dimiliki oleh sistem seperti kinerja, keamanan, dan usability. Berikut adalah beberapa kebutuhan non-fungsional yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada kinerja. Sistem harus responsif dan cepat dalam memproses data. Yang kedua, ada sistem harus dapat menampung jumlah pengguna yang besar. Yang ketiga, keamanan. Data karyawan harus terjamin kerahasiaannya. Yang keempat, sistem harus dilindungi dari akses yang tidak sah. Yang kelima, usability. Antarmuka pengguna harus intuitif dan mudah digunakan. Yang keenam, dokumentasi pengguna harus tersedia. Yang ketujuh, skalabilitas. Sistem harus dapat dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan yang terus berkembang. Yang ke-8, ketersediaan. Sistem harus memiliki tingkat ketersediaan yang tinggi. Rancangan yang diusulkan berdasarkan analisis di atas dapat diusulkan sebuah sistem integrasi yang berbasis web dan aplikasi mobile. Sistem ini akan memiliki 3 modul utama, absensi, permohonan izin, dan reimbursement. Masing-masing modul yang terhubung satu sama lain dan terintegrasi dengan sistem-sistem yang relevan. Fitur utama sistem. Yang pertama ada dashboard, tampilan utama yang menyajikan informasi ringkas mengenai absensi, permohonan izin, dan reimbursement. Yang kedua ada notifikasi, sistem akan mengirimkan notifikasi kepada pengguna terkait status permohonan, persetujuan, dan tugas yang belum selesai.
Yang ketiga, laporan. Sistem akan menghasilkan berbagai jenis laporan yang dapat digunakan untuk analisis dan pengambilan keputusan. Yang keempat, ada akses kontrol. Sistem akan memiliki mekanisme akses kontrol yang ketat untuk memastikan hanya pengguna yang berwenang dapat mengakses data. Teknologi yang dapat digunakan. Teknologi yang dapat digunakan yaitu ada framework, Laravel Django atau Ruby on Rails, database MySQL dan PostgreSQL, cloud platform AWS, Google Cloud dan Azure, mobile development yaitu React Native dan Flutter, authentication yaitu OAuth dan JWT, payment gateway integrasi dengan berbagai payment gateway yang ada. Tahapan pengembangan sistem. Yang pertama yaitu perencanaan, menentukan skop proyek, identifikasi pengguna, dan membuat rencana pengembangan. Yang kedua, analisis, melakukan analisis kebutuhan secara lebih detail dan membuat desain sistem. Yang ketiga, perancangan, membuat desain interface, database, dan arsitektur sistem. Keempat, pengembangan, membangun sistem sesuai dengan desain yang telah dibuat. Kelima, pengujian, melakukan pengujian yang memastikan sistem berfungsi dengan baik. Implementasi, melakukan deployment sistem ke lingkungan produksi. Pemeliharaan, melakukan pemeliharaan dan perbaikan sistem secara berkala. Manfaat sistem. Yang pertama, efisiensi, mengurangi waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk proses absensi dan reimbursement. Akurasi, meningkatkan akurasi data absensi dan izin. Transparansi, menciptakan proses yang lebih transparan dan akuntabel. Produktivitas, meningkatkan produktivitas karyawan dengan mengurangi waktu yang terbuang untuk urusan administratif. Kesimpulan, berdasarkan permasalahan yang ada, dapat disimpulkan bahwa perusahaan membutuhkan sistem yang lebih efisien, akurat, dan terintegrasi untuk mengelola absensi karyawan, permohonan izin, dan proses reimbursement. Sistem baru ini diharapkan dapat mengatasi kendala yang ada pada sistem manual sebelumnya. Terima kasih telah menyaksikan presentasi dari saya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.